dikisahkan bahwa Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tinggal di masjid, yaitu dari kalangan duyuful Islam, yaitu tamu-tamu orang Islam, yaitu mereka tidak mempunyai tempat tinggal, jadi mereka tinggal di masjid. Rabi'ah bin Ka'ab ini dia seorang sahabat yang senantiasa melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun di malam hari, Rabi'ah ini dia yang mengambilkan air untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Sampai satu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ka'ab, Rabi'ah bin Ka'ab, karena kebaikan yang dilakukan oleh Rabi'ah bin Ka'ab tidaklah satu kebaikan kecuali dibalas dengan kebaikan juga. Itulah sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Rabi'ah bin Ka'ab, "Wahai Rabi'ah, mintalah kepadaku, minta sesuatu. Mintalah sesuatu kepadaku." Lalu Rabi'ah bin Ka'ab diam sejenak, dia memikirkan. Ya, ini kalau kondisi orang yang terikat dengan akhirat atau terikat dengan Nabi, permintaannya tidak akan keluar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia dalam kondisi sangat-sangat miskin. Dia tidak meminta apapun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Rabi'ah minta yaitu, "Ya Rasulullah, doakan saya agar saya bisa mendampingimu di akhirat." Ini yang diminta Rabi'ah bin Ka'ab. Andaikan dia meminta dunia akan diberi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang dia inginkan yaitu, "Ya Rasulullah, doakan saya agar saya bisa menjadi kawan atau pendampingmu di akhirat kelak." Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami, "Ada permintaan yang lain?" Kata Rabi'ah, "Tidak ada. Yang saya minta yaitu doakan saya agar saya bisa mendampingimu di akhirat kelak." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Rabi'ah ibn Ka'ab, "Wahai Rabi'ah, bantu aku agar keinginan kamu tercapai, yaitu dengan memperbanyak sujud." Ya, ini yang dikatakan ulama, seseorang yang ingin, Nabi sudah menyebutkan syarat di sini, yaitu seseorang yang ingin bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, syaratnya adalah orang-orang yang senang sujud kepada Allah. Ayuhal akhwan, dalam kisah ini ada makna pengertian doa. Pengertian doa yaitu bahwa doa adalah permohonan bantuan agar apa yang kita inginkan, agar apa yang kita harapkan, agar apa yang kita cita-citakan tercapai. Yang artinya di sini ayuhal akhwan, bahwa doa dan amal itu adalah satu kesatuan. Nabi tidak mengatakan kepada Rabi'ah bin Ka'ab, "Udah saya doakan," enggak. Tapi Nabi mengatakan, "Saya akan mendoakanmu dan bantulah aku agar keinginan kamu tercapai dengan memperbanyak sujud." Oleh karena itu, seseorang yang berdoa tetapi tidak beramal, tidak berbuat, maka digambarkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ad-da'i bila amal, seseorang yang berdoa saja dan dia tidak berdiam diri, tidak melakukan apapun, tidak berbuat,
sesuatu pun karrami bila watar, seperti seseorang yang memanah tetapi tidak ada panahnya. Ayuhal akhwan, pengertian doa yaitu permohonan bantuan. Kita memohon bantuan agar apa yang kita inginkan. Bukan doa adalah penyerahan. Betul doa adalah penyerahan, yaitu setelah kita memohon dan berusaha berserah kepada Allah. Bukan artinya doa adalah penyerahan, yaitu kita berdoa dan berserah kepada Allah dan tidak melakukan apapun. Jelas. Oleh karena itu kenapa Imam Ibn Athaillah meletakkan bab doa ini pada hikam yang ke-6. Yang pertama berserah, kemudian berusaha, ridha dengan takdir Allah. Jikalau hal itu tidak bisa kamu capai, berdoalah kepada Allah. Berusaha dan berdoalah kepada Allah. Jadi usaha dan doa adalah satu kesatuan. Jikalau seseorang memohon hidayah, hanya memohon hidayah kepada Allah, dan dia tidak melakukan sesuatu yang bisa mendatangkan hidayah, ini sama juga bohong. Sama yang digambarkan seperti karrami bila watar, seperti seseorang yang memanah tapi tidak ada busurnya. Mau memanah tapi tidak ada busurnya. Ya. Oleh karena itu Nabi berkata kepada Rabi'ah, saya akan mendoakan kamu, tapi kamu harus melakukan sesuatu yang bisa membuat kamu bisa mendampingiku di akhirat. Jelas ya ikhwan. Ya. Jadi doa dan usaha adalah satu kesatuan, bukan keberserahan. Memang doa adalah keberserahan, yaitu setelah kita berdoa kita serahkan semuanya kepada Allah, berusaha dan berdoa lalu berserah kepada Allah.